Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat, para remaja yang penuh harapan yang akan menerima tongkat estafet pembangunan negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang semuanya, semoga semuanya sehat. Sampai jumpa pada teman-teman di siang hari ini. Tidak ada yang mengeluh ya teman-teman. Semuanya sehat walafiat. Tadi dari rumah sudah bergelora ya, hati pikiran bergelora. Ada yang mengikuti dari rumahnya sendiri, ada yang mengikuti dari di grup dengan teman-teman bersama-sama dengan teman yang lain. Monggo silahkan. Yang penting pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita semua bisa bertemu muka, bertatap pandang dalam suasana yang menyenangkan, yaitu PPKMB STKIP PGRI Jombang tahun 2021 tahun 2022. Selamat datang teman-teman di kampus yang tercinta ini, yang penuh harapan, kampus unggul di lingkungan LL Dikti. Teman-temanku semua, kalau teman-teman sudah menjadi keluarga besar di STKIP PGRI Jombang ini, itu merupakan hal yang paling tepat. Hal yang paling tepat itu insya Allah itu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sehingga dalam perjalanan nanti 8 semester, teman-teman saya doakan menjadi orang yang tidak pernah mengalami suatu hambatan apapun, belajar dalam keadaan sehat, lulus dalam keadaan prestasi yang sangat memuaskan dan dengan pujian. Teman-temanku semua, kita ketahui bersama ya, tadi sudah dimulai sejak pagi. Ini insya Allah hari ini materinya Bu Agung ini materi yang paling siang. Tetapi bukan hal yang menjadi kendala ya, karena niat kita adalah niat mengikuti PPKMB sebagai ibadah kita. Insya Allah kalau yang semuanya itu diniati ibadah, maka dapatnya akan lebih baik. Teman-teman semua, ini sebagai penyegaran sekaligus pemanasan ya. Teman-teman masuk di kampus STKIP, ini merupakan jalur yang tepat bagi teman-teman masa saat ini. Lulusan STKIP, menurut data yang valid dari teman kemahasiswaan, tidak terlalu lama lulusan STKIP itu sudah mendapatkan pekerjaan. Apalagi yang ditunggu setelah lulus tentu akan bekerja. Ada yang bekerja mandiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan penuh kepercayaan dan karena mempunyai keterampilan, punya soft skill, hard skill-nya, sudah memenuhi keinginan, maka dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada juga yang magang, ada juga yang ikut orang tuanya mengembangkan produksi, mengembangkan sesuatu yang sudah dikembangkan oleh orang tuanya. Ada juga yang ikut di lembaga pemerintah. Jadi teman-teman, berdasarkan data dari kemahasiswaan, teman-teman STKIP PGRI Jombang itu pada umumnya sebelum lulus itu sambil menunggu wisuda itu kebanyakan sudah mempunyai pekerjaan. Salah satu tuntutan dari diri sendiri itu adalah mendapatkan penghasilan atas dirinya sendiri. Itu menggambarkan bahwa teman-teman bisa berdiri di atas kaki sendiri walaupun masih ada subsidi dari orang tua. Baik teman-teman, masuk ke STKIP PGRI Jombang merupakan suatu asa. Nah, asa itu tidak mungkin akan begitu saja ya, tentu harus diperjuangkan. Apa perjuangannya? Yang pertama, teman-teman dulu mendaftar, kemudian ada yang ikut tes, kemudian mengetahui kelulusan, kemudian registrasi. Registrasi ke STKIP, bisa dari rumah, bisa langsung ke kampus. Kalau dari rumah menggunakan apa? Kalau dari kampus menggunakan apa? Kalau belum mengerti, tanya. Nah, ini merupakan perjuangan juga. Bagi teman-teman yang mengusulkan program bidik misi ataupun KIP, ini juga penuh perjuangan ini. Saya doakan usulannya diterima. Baik teman-teman, teman-teman masuk di kampus STKIP PGRI Jombang. Mohon maaf saya memanggilnya teman-teman ya. Walaupun saya sudah lama di kampus ini, teman-teman baru masuk, kita sudah mulai
menyatu dan menjadi satu keluarga. Walaupun nanti setelah PPKMB baru Anda disahkan sebagai mahasiswa STKIP PGRI Jombang. Saya sebut teman-teman supaya kita tidak ada kesenjangan, ya, tidak ada kesenjangan. Satu sama lain menjadi dekat, dekat di hati, dekat di pikiran, kemudian dekat dalam rangka mencapai suatu keinginan. Sehingga kalau dekat itu ya mudah ya teman-teman ya. Baik, supaya tidak ada kesenjangan, saya perkenalkan diri saya bahwa saya nanti di slide itu ada nama saya. Saya sebutkan bahwa saya adalah Dr. RR Agung Kesna Mahat Maharti MKes. Home base saya atau rumah saya di kampus ini di Prodi PPKN. Teman-teman tahu ya, Prodi PPKN itu prodi yang tertua ya. Oleh karena itu dosen-dosennya juga seperti itu. Prodi PPKN saya mulai mengajar saya 1 April tahun 84. Ya mungkin saja teman-teman ada yang belum lahir ya. Jadi para dosen sini yang dulu mahasiswa STKIP itu dulu juga belajar bersama-sama Bu Agung. Bu Agung lulus dari S1 UNS tahun 84, kemudian mengambil studi lanjut di S2 di UNER tahun 2005, kemudian melanjutkan studi lanjut yang S3-nya di UM lulus tahun 2017. Teman-teman, kenapa kok para dosen itu harus belajar sampai S3? Ya, karena ilmu itu selalu berkembang ya, selalu up to date. Jadi ilmu pada tahun 84 itu masih dipakai, tapi tidak sempurna kalau tidak ada ilmu-ilmu yang baru. Oleh karena itu, sejarah tidak akan bisa ditinggalkan, karena sejarah adalah menoreh kehidupan kita. Teman-teman, walaupun teman-teman itu masih usia muda, saya bisa mengelompokkan bahwa teman-teman itu masuk pada remaja ya, usia remaja. Usia remaja yang penuh dengan keinginan, sejuta keinginan. Mana yang akan saya dahulukan? Saya inginnya ke sana, tapi saya mampunya ini. Baguslah kalau sudah mengukur dirinya, kemampuannya ini, keinginannya itu. Ya. Kalau sudah mampu mengukur dirinya sendiri, berarti insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Karena yang tahu dirinya sendiri adalah aku sendiri ya. Demikian teman-teman. Baik teman-teman, saya menjalankan amanah dari Ibu Ketua bahwa dalam PPKMB ini dalam rangka implementasi kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, semua harus bersinergi ya, semua harus bersinergi. Dalam tahun ini saya alhamdulillah masih tetap diberi kepercayaan untuk menyampaikan segala sesuatu yang saya mampu kepada teman-teman semua dengan SK-nya Ibu Ketua. Nanti yang akan saya sampaikan itu tentang keterampilan ya, keterampilan, tentang karakter teman-teman itu dibangun sejak teman-teman lahir sampai batas akhir sekolah di SMA kelas 3, kemudian Anda jeda atau tidak, jeda atau langsung masuk ke STKIP, itu masih proses ya, masih proses dibangun supaya terbentuk karakter yang bagus ya. Materi saya nanti tentang karakter berkebangsaan, karakter menghargai, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dunia kita ini sudah dunia milenial. Kalau Bu Agung tentu mengalami banyak perubahan ya teman-teman ya. Kalau dulu saya matematika itu mendapatkan materi matematika itu masih sudah kelas SMA kelas 2, itu baru mendapatkan materi di SMA kelas 2. Padahal teman-teman matematika kan begitu playgroup sudah tahu ya. Matematika, SD sudah tahu matematika dan seterusnya. Jadi perkembangan itu berubah menuju pada kesempurnaan. Nah, untuk mendampingi teman-teman dalam rangka PPKMB tahun ini, tidak kalah pentingnya nanti Bu Agung memberikan tip-tip supaya teman-teman itu bisa atau dapat menggunakan sosial media dengan bijak. Teman-teman, kita tahu semua ya, bahwa 4.0 itu sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan. Ini mau tidak mau ini sudah perjalanan menuju 5.0. Oleh karena itu monggo semuanya saja mencermati apa yang
saya sampaikan. Semoga semuanya sehat walafiat sampai akhir PPKMB ini. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini Bu Agung akan menyampaikan materi yang berjudul Pembentukan Karakter Mahasiswa yang Menghargai Kemanusiaan dan Membangun Kesehatan Mental Mahasiswa serta Bijak dalam Komunikasi melalui Media Sosial. Teman-teman, judulnya ini bagus sekali ya. Bu Agung angkat topi ya. Bu Agung angkat topi kepada panitia. Panitia ini ternyata generasi penerus yang mampu membuat susunan materi yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Misalnya contoh, membentuk karakter mahasiswa. Ya, orang Jawa mengatakan gak bahen-bahen ini ya, materi membentuk karakter mahasiswa. Kemudian menghargai kemanusiaan. Ya, menghargai kemanusiaan, apakah manusia tidak saling menghargai? Ya menghargai, tapi itu bagi STKIP, ya bagi STKIP ini menjadi penting untuk diangkat ya. Karakter mahasiswa yang harus dibangun, kemudian menghargai kemanusiaan, rasa kemanusiaannya diangkat tinggi supaya kita lebih harmonis dan membangun kesehatan mental. Teman-teman, membangun kesehatan mental itu memang harus terus-menerus ya. Jadi kesehatan mental itu harus dirawat terus, dibangun terus supaya pada saat-saat perkembangan kita tidak mengalami hambatan, tidak mengalami kendala-kendala dalam kesehatan mental kita. Nanti akan kita bicarakan, serta bijak dalam komunikasi melalui media sosial. Teman-teman, dalam materi saya nanti saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai karakter mahasiswa, menghargai kemanusiaan, membangun kesehatan mental, sampai bijak dalam komunikasi melalui media sosial. Tak kalah pentingnya dalam materi nanti, selain Bu Agung memberi PPT, Bu Agung juga akan menyampaikan video yang diambil dari YouTube ya teman-teman. Kenapa Bu Agung mengambil dari YouTube? Karena ingin menampilkan bahwa di lingkungan kita juga ada materi. Bu Agung membuat sendiri bisa, tapi saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa di lingkungan kita itu ada materi, seabrek materi, sehingga kita harus harmonis menyikapi lingkungan kita. Dan nanti ada feedback ya teman-teman untuk mengukur seberapa jauh teman-teman mengikuti PPKMB ini. Ada soal-soal, ada harapan-harapan, ada bentuk-bentuk yang harus teman-teman jawab nanti dan dikirim kepada panitia. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan. Pada saat teman-teman masuk di dalam perguruan tinggi, tentu saja materi sebelumnya sudah ada ya. Tridharma perguruan tinggi tentu sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya. Tridharma perguruan tinggi itu meliputi akademik atau pendidikan, kemudian meliputi penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi 3 hal itu selalu ya. 3 hal itu selalu tidak pernah ada yang tertinggal satu sama lain. Kalau yang pertama itu pendidikan. Jadi pendidikan itu segala satu perilaku itu diubah menuju pada kesempurnaan ya. Jadi mendidik itu mengubah perilaku. Prodi apapun, baik prodi PPKN, prodi ekonomi, prodi bahasa Indonesia, prodi matematika, prodi bahasa Inggris, prodi penjas, juga untuk pasca, semua yang namanya pendidikan itu mengubah perilaku agar perilaku yang baru lebih menjamin kesuksesan dalam hidup ya, mencapai kesejahteraan. Jadi pendidikan itu sebagai bentuk penyiapan kader penerus bangsa yang memiliki bekal keilmuan. Jadi walaupun ilmunya beda, tetapi manusianya manusia Indonesia, manusia yang berpancasila, yang berkarakter ya. Nanti pada akhirnya menjadi mahasiswa yang unggul. Jadi nanti teman-teman sesuai dengan kurikulum yang ada di STKIP PPKI Jombang, teman-teman akan menerima materi sesuai dengan prodinya yang dipilih, yang dikehendaki atau prodi yang dituju. Di STKIP sudah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman, di dalam program nanti teman-teman mempunyai kebebasan ya untuk memilih misalnya
dari teman-teman bahasa Inggris, ada mata kuliah tertentu. Saya kok pingin ikut di perguruan tinggi lain yang saya inginkan. Nah, itu nanti teman-teman bisa konsultasi kepada dosen pembimbing akademis, kemudian konsultasi kepada kemahasiswaan, kemudian konsultasi pada bidang akademik, bagaimana caranya. Pingin saya semester 6, saya ingin mengikuti program magang, saya ingin magang di perusahaan ini, di sekolah ini, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman ya, karena kita STKIP sudah mengikuti program itu. Jadi tidak semua perguruan tinggi ya teman-teman mengikuti program itu, tapi STKIP sudah mengikuti. Bidang yang kedua yaitu sebagai bentuk budaya ilmiah yang sudah saya sampaikan tadi adalah bidang penelitian, ya. Sebagai bentuk budaya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ilmiah. Makalah sebelumnya atau pemateri sebelumnya tentu sudah menjelaskan tentang plagiarisme, ya. Bagaimana melihat tulisan kita itu sudah betul atau tidak cara pengutipannya. Mengutip itu menghargai pendapat orang lain. Tapi kalau mengutip itu tidak disampaikan rujukannya, maka kita tidak jujur. Oleh karena itu kita harus jujur. Nah, itulah yang dinamakan rasional ilmiah. Di STKIP PPG Jombang, setiap artikel, setiap karya tulis, apapun yang ditulis dalam rangka membuat karya ilmiah untuk menampakkan sebagai bentuk budaya ilmiah, maka kita harus jujur teman-teman. Ya, ini hanya sekedar informasi saja. Nanti pada saatnya teman-teman akan diberi informasi yang lebih lengkap tentang apa yang dan bagaimana yang dinamakan dengan penelitian itu. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Teman-teman, kalau sudah mengenyam pendidikan, kita sudah memprogram tentang pendidikan, tentang kurikulum, tentang materi mata kuliah tertentu, kita sudah meneliti, kita sudah melakukan adopsi ilmu-ilmu, maka yang tidak kalah pentingnya sebagai masyarakat berkebangsaan dan yang menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, maka ada bidang pengabdian masyarakat. Baik dosen maupun mahasiswanya, semua keluarga besar di STKIP PPG Jombang yang dalam keluarga besar Civitas Akademi STKIP PPG Jombang, maka akan melakukan pengabdian masyarakat. Teman-teman juga melakukan pengabdian masyarakat. Programnya kapan itu? Ya nanti sesuai dengan program dari sesuai dengan kurikulum dan program dari STKIP PPG Jombang. Untuk KKN nanti ada bentuknya misalnya tematik, proyek dan sebagainya. Nanti beberapa hal banyak yang bisa diikuti oleh teman-teman dan bisa dipilih. Jadi kembali lagi bahwa pengabdian masyarakat sebagai bentuk peran serta aktif perguruan tinggi dalam memajukan dan keberpihakan kepada masyarakat. Jadi salah satu contoh saja, ada di Jombang ini yang di Pelandaan itu ada desa Kedung Dendeng ya, kalau tidak salah ya. Itu masyarakatnya ya teman-teman kalau saya beritahu ya lebih bagus lagi datang ke sana biar tahu lebih dekat ya. Ya baik dosen maupun pimpinan pejabat daerah maupun mahasiswanya ya perlu memberikan perhatian di desa itu. Bagaimana caranya? Ya kita mengemas dalam bentuk KKN di sana. Pernah pada tahun yang lalu Bu Agung bersama Bu Dia, bersama Pak Edi, bersama Pak Pri, bersama Bu Nani, dan teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain ada 30 melaksanakan KKN di sana. Kalau kita sudah ke sana, kita menyatu dengan masyarakat, teman-teman. Jadi kita kalau di kampus ya mengembangkan ilmu, mengupgrade ilmu kita, begitu keluar ke kampus, kita mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat bangsa Indonesia, terutama yang perlu dan sangat penting untuk kita rangkul ya. Jadi begitu. Jadi itu teman-teman ya, nanti kalau sudah di kampus, teman-teman pasti akan ketemu dengan yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan karakter, mengapa kok pendidikan karakter ya? Mengapa kok pendidikan karakter? Karakter itu penciri. Karakter itu yang bisa membedakan antara satu orang dengan yang lain. Sama-sama putra dari seorang ayah dan ibu. Anak yang pertama senang rujak pegi. Anak yang kedua senang rujak
petis, ya misalnya seperti itu. Ibunya sendiri kadang-kadang rujak petis, kadang-kadang rujak legi. Emang siang-siang enaknya ngomongnya orang seger-seger yo teman-teman ya. Ini kan sudah siang, jadi kita ngomongnya rujak-rujak aja sedikit-sedikit. Jadi keinginan itu apa yang diinginkan oleh masing-masing orang itu ada sesuatu yang menjadi penciri, ya. Kemudian ada juga potongan rambut, kemudian ada juga cara berbicara, perilaku tertentu, ya, perilaku tertentu. Misalnya contoh, kalau teman-teman pulang kampus, kemudian di perempatan jalan ada ibu-ibu yang jual kerupuk, tapi ibu itu mau dikasih uang saja, begitu saja, tidak mau. Saya tidak mau dikasih uang, tapi kalau beli kerupuknya saya mau. Lah ini. Tapi sementara di pertigaan yang lain ada peminta-minta, ya langsung menengadahkan tangan, kemudian minta. Di perempatan yang lainnya lagi tidak membawa dagangan, tidak meminta-minta, tapi membawa kecek-kecek gitu ya, kecek-kecek gitu ya. Cek-cek sudah 3 kali cek-cek sudah dapat 2.000. 3 orang itu mempunyai karakter yang berbeda, ya, tapi sama-sama menerima uang entah 2.000 entah 5.000, punya karakter yang berbeda. Oleh karena itu teman-teman, Tuhan sudah menciptakan manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, walaupun pada umumnya ada yang sama. Misalnya 40 mahasiswa dari prodi matematika, yang 25 suka ke perpus, ya, suka membaca ke perpus. Yang 15 tidak suka baca ke perpus, tapi buka laptop terus, lihat ini ya, buku online ini ya, buku online. Ada juga yang senangnya diskusi terus, mendengarkan radio atau mendengarkan televisi, senang diskusi. Jadi masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk mengubah perilaku dalam rangka meningkatkan potensi dengan karakter masing-masing yang berbeda. Teman-teman yang masuk ke perpus yang 25 orang itu, ya itu juga berbeda lagi. Yang pertama nanti tadi hampir sama, senangnya baca. Tapi yang begitu sudah masuk ke perpus, yang dibaca sudah beda-beda lagi. Ada yang senangnya membaca buku ensiklopedi saja. Ada yang senangnya membaca buku-buku penelitian. Ada yang senangnya buku-buku sejarah. Ada juga senang-senang yang buku literatur keagamaan, religius, dan seterusnya. Nah ini yang namanya karakter. Menurut Profesor Dr. Arif Rahman, nah ini saya sebutkan ya teman-teman. Menurut Profesor Dr. Arif Rahman, ini saya menyebut ini tanda kejujuran. Jadi orang yang di kampus kalau merujuk pendapat orang harus jujur, seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya tadi ya. Nah, dalam pasal dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ditulis bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kunci keberhasilan dalam pendidikan karakter adalah keteladanan. Loh, kok di situ ditulis membentuk manusia? Loh, apa manusia itu bisa dibentuk ta? Ya, kok seperti orang membuat memahat saja. Pada saat itu, teman-teman, undang-undang ini lahir tahun 2003. Dalam perkembangannya menggunakan istilah manusia itu tidak dibentuk, tapi karena ini undang-undang keluarnya tahun 2003, yang dibaca ya seperti apa yang ditampilkan pada waktu itu. Jadi untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Itu adalah karakter teman-teman, ya, karakter setiap individu. Dan itu masih bisa dikembangkan lagi karakter itu. Nah, karakter untuk kuliah apa? Ya tadi pada pembicara sebelumnya sudah dibicarakan. Pendidikan karakter harus terus diajarkan dan dipupuk kepada peserta didik seperti nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku, moralitas, dan kebinekaan. Dipupuk kepada peserta didik. Teman-teman kalau sudah menjadi keluarga besar STKIPG Jombang, saya dosen. Ibu pimpinan adalah kelompok pimpinan, tapi juga dosen, teman-teman sebagai peserta didik. Nah, peserta didik harus tetap dipupuk nilai kasih sayangnya. Bagaimana cara kami untuk memupuk kasih sayang? Yaitu nanti pada saat teman-teman mulai ada perkuliahan, baik daring maupun luring.
nanti akan terasa. Misalnya pas presensi dipanggil, atau suatu ketika berdiskusi saling memperkenalkan diri, saling menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain diterima dengan ikhlas, diterima dengan baik, diterima dengan rasa hormat, itu yaitu bentuk kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian keteladanan. Kami ini para tim dosen ini memang sudah wajar kalau memberi keteladanan kepada para peserta didik. Nah, itulah memang bentuknya. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Arif Rahman tadi, dalam membangun karakter peserta didik bisa berhasil bila mana ada keteladanan. Jadi misalnya seperti ini, Bu Agung presentasi menggunakan baju, kemudian ada jas. Walaupun saya punya kaos yang mahal, saya tidak pakai kaos, karena ini situasinya sudah berbeda. Walaupun saya punya baju yang bagus, pakai borji-borji bagus seperti yang kalau ke pesta itu, ya saya tidak pakai itu. Saya menggunakan baju yang pantas untuk menghadapi para peserta didik. Ya. Nanti teman-teman juga begitu ya. Karena kami meneladani seperti itu, maka peserta didik seyogianya juga mengikuti apa yang dilakukan para peneladan-peneladan yang ada di STKP ini. Kemudian perilaku ya, perilaku yang bagaimana? Pada saat teman-teman SMA dulu ya, cara berpikirnya, cara berpenampilan tentu akan beda kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Rasa tanggung jawab pun juga akan berbeda. Rasa tanggung jawab. Bagaimana kita tahu rasa tanggung jawab seseorang? Ya tahunya dari perilaku. Baiklah teman-teman, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Agung, jadi pendidikan karakter itu terus dilaksanakan sejak di usia anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Karena tujuannya memang untuk memupuk peserta didik agar tetap mempunyai nilai-nilai kasih sayang, keteladanan, perilaku, moralitas, dan kebinekaan. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Tridharma perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan itu ada pendidikan, ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Coba sekarang kita lihat yang pendidikan. Dalam pendidikan itu ada beberapa keterampilan-keterampilan tertentu. Ada hard skill, ada soft skill, ada life skill. Kalau hard skill itu adalah kompetensi akademik. Jadi teman-teman waktu di kampus nanti itu mengikuti perkuliahan ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi akademiknya. Hal yang lain yang perlu ditingkatkan adalah soft skill-nya, jadi kompetensi sosial. Jadi misalnya para dosen menggunakan beberapa metode, ada yang metode individu, ada yang metode yang berbasis sosial, maka hal-hal itu ada dalam rangka mencapai kompetensi sosial. Untuk life skill itu adalah keterampilan hidup ya. Keterampilan hidup ini selalu dibangun. Jadi ada karakter buildingnya, yaitu selalu dibangun terus-menerus. Jadi karakter itu selalu dibangun terus-menerus, dipupuk terus-menerus, disertai dengan keteladanan. Kalau semuanya itu sudah dilakukan, maka yang diperoleh adalah karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan. Jadi teman-teman, pada dasarnya memang kita ini sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, makhluk berketuhanan, maka kita akan menjadi, kalau dibangun terus karakter itu, maka yang didapat adalah karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan, yaitu nilai-nilai yang merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila yang kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakkan kehormatan terhadap hak asasi manusia dan keilmuannya sesuai nilai-nilai akidah serta moral yang berlaku pada masyarakat. Kita sudah mengetahui semua ya teman-teman ya, dimanapun kita, karena kita ini ditakdirkan menjadi manusia sosial ya, jadi sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti kita ketemu dengan orang lain. Ketemu dengan orang lain maka kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita terampil berkomunikasi dengan orang lain? Maka yang dikembangkan adalah karakter tadi, karakter
berkemanusiaan tadi, karakter kemanusiaannya. Oleh karena itu yang dikembangkan ya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tadi didapat dari kita berkomunikasi dengan orang lain. Teman-teman, dapatkah teman-teman menyebutkan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu teman-teman sejak mulai SD, SMP, SMA tentu sudah bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai dan kehidupan manusia yang berbasis penerapan nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada teman yang sakit, kemudian kita menjenguk, kita mendoakan, ya, kita menghargai teman kita, pendapat teman kita, dan seterusnya. Kalau ada teman yang mempunyai kekurangan dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk apapun, kita tetap menghargai, tidak dieksploitasi sebagai hal yang kurang baik. Maka itu adalah bentuk yang positif adalah bentuk-bentuk nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Berat contoh dari nilai kemanusiaan, misalnya bersikap adil terhadap sesama. Adil bukan berarti sama ya teman-teman ya, tapi adil itu sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan pada suatu kejadian tertentu. Kemudian tidak bersikap semena-mena, ini jelas ya teman-teman. Tidak bersikap semena-mena, ini saling menyayangi. Di dalamnya ada rasa keadilan, ada rasa menyayangi, dan lain sebagainya. Bertindak sesuai norma aturan yang berlaku. Ini juga contoh nilai kemanusiaan. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kan masyarakat mendapatkan bantuan atau subsidi sembako misalnya. Jadi bertindak sesuai norma aturan yang berlaku. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kesejahteraan itu terjadi, maka ya ada yang beretikat untuk antri. Misalnya yang datang duluan, dapat duluan, datang belakang, ya nanti tentu mendapatkan tapi yang di kemudian. Kemudian contoh yang lain, mencintai, menghargai, dan menghormati terhadap sesama manusia. Ini, jadi kita ketemu pada perilaku-perilaku yang memang kita bidik ya. Jadi mencintai, menghargai, dan menghormati terhadap sesama manusia. Jangankan guru atau orang lain saja yang kita baru kenal saja, misalnya kita sedang bepergian, kita ada di kereta api, di pesawat, di bis, dan lain sebagainya. Walaupun belum pernah kenal, tapi kita tidak akan mendiskreditkan atau tidak akan melemahkan, tidak memberi hal yang negatif pada lingkungan kita. Kita tetap menghargai terhadap sesama manusia. Menjalankan kewajiban asasi manusia guna memberikan hak asasi manusia terhadap orang lain. Jadi demikian teman-teman, beberapa contoh dari nilai kemanusiaan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan karakter tidak bisa hanya disampaikan pada forum kelas semata, namun harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, peduli terhadap kebersihan lingkungan. Walaupun itu bukan halaman teman-teman, ada di halaman tetangga. Pas orang tetangga itu pergi atau ada acara apa, kemudian ada sesuatu hal yang tidak baik di dekat rumahnya misalnya. Ya, kita lihat lingkungan kita ya dengan cara-cara yang positif ya. Misalnya kalau masuk ke rumah orang ya tidak harus langsung saja ya, otomatis permisi atau mungkin ada beberapa tokoh masyarakat yang bersama-sama dengan orang lain menghampiri rumah itu dan sebagainya. Kemudian memberi santunan pada fakir miskin, ini bukan hal baru ya teman-teman ya, ini sudah menjadi perilaku kita ya, menyantuni pada fakir miskin. Ini termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita tidak mendaftar dia putranya siapa, dia anak siapa, dia sudah mampu, anaknya orang mampu. Yang jelas yang namanya fakir miskin ya memang perlu disantuni. Nah, jadi seperti itu. Memberi salam kepada orang lain jika bertemu. Ya, ini insya Allah ini karakteristik masyarakat Indonesia ya. Sudah mengkristal menjadi bentuk perilaku yang secara terus-menerus dilakukan. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat ya ini. Ya ini hal-hal yang berikut ini kelihatannya biasa, tetapi kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita ya. Dan itu diintegrasikan dalam nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan karakter. Di STKIP ada enggak mata kuliah pendidikan karakter? Ada. Jadi di PPKN itu ada mata kuliah
pendidikan karakter dan budi pekerti. Nah, ini loh, hebat ya STKIP itu. Di kampus masih tetap dilakukan ada mata kuliah pendidikan karakter dan budi pekerti. Jadi dipraktekkan juga dipelajari ilmunya. Teman-teman, kalau karakter itu terus kita lakukan, dipupuk, maka hasil akhirnya adalah kita secara otomatis kita mempunyai karakter ya, mempunyai karakter yang kita sudah pelajari bersama adalah karakter yang kemanusiaan. Nah, kalau sudah kita ngomong tentang manusia, maka ada apa dengan manusia? Ya, ada apa dengan manusia? Ya, kita lihat saja, manusia itu mempunyai fisik, mempunyai psikologis, kondisi psikologis, dan mempunyai hal yang disebut dengan mental. Nah, indikatornya kesehatan mental, yaitu ada banyak, ini ada beberapa hal ya, indikator kesehatan mental. Nah, yang dikatakan mental sehat itu yang bagaimana? Sebentar, saya lihatnya ini ya. Mental yang sehat ini ya, mental yang sehat ini sesuai WHO adalah orang yang tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi kita ini sepanjang masih mampu berkomunikasi, masih bisa melakukan ibadah, masih bisa berteman, masih bisa melakukan kegiatan, insya Allah itu yang mental sehat. Karena mental sehat adalah mental yang sedang tidak mengalami gangguan jiwa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, indikator kesehatan mental itu apa? Yang pertama adalah ada koordinasi dari segenap usaha dan potensinya sehingga orang mudah melakukan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan, kemudian standar dan norma sosial serta perubahan sosial yang serba cepat. Ini indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah memiliki integritas regulasi terhadap struktur kepribadian diri sehingga mampu memberikan partisipasi aktif kepada masyarakat. Jadi para mahasiswa ini dari indikator yang pertama jelas sudah ada ini indikator yang pertama. Mempunyai segenap usaha dan potensi sehingga orang mudah melakukan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan. Insya Allah mahasiswa STKIP sudah ada ini. Kemudian indikator yang berikutnya tadi memiliki integrasi dan regulasi terhadap struktur kepribadian sendiri sehingga mampu memberikan partisipasi aktif kepada masyarakat. Jadi mahasiswa, insya Allah mahasiswa STKIP tidak diragukan lagi. Mereka mempunyai indikator-indikator itu. Berikutnya senantiasa giat melaksanakan proses realisasi diri, yaitu mengembangkan secara real segenap bakat dan potensi. Memiliki tujuan hidup dan selalu mengarah pada transendensi diri, berusaha melebihi keadaan yang sekarang. Transendensi kita maknai sebagai hal yang utama atau luar biasa. Jadi mengarah pada sesuatu yang utama dan luar biasa, berusaha melebihi keadaan yang sekarang. Ini mahasiswa STKIP ini banget ya. Ya, karakter berikutnya atau indikator berikutnya adalah bergairah, sehat lahir batin, tenang, harmonis kepribadiannya, efisien dalam setiap tindakannya, serta mampu menghayati, menikmati, dan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi sebenarnya 4 indikator ini sudah sangat menunjukkan bahwa peserta didik di STKIP Jombang itu mahasiswanya mempunyai kesehatan mental yang tidak perlu diragukan lagi, alias mentalnya sehat. Saya lanjutkan teman-teman ya. Terus bagaimana kita bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama adalah katakan hal yang positif pada diri sendiri. Jadi jangan mengatakan hal yang negatif pada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah mulai mengarah pada hal yang negatif, ya ini lampunya nyala ini ya. Jadi kita harus menjaga lampunya harus tetap hijau, sehat. Yang pertama adalah katakan hal yang positif pada diri sendiri. Misalnya pas kuliah mengalami sesuatu yang tidak bisa. Oh, aku pasti bisa. Aku insya Allah bisa. Aku akan berusaha. Maka aku bisa dan aku sukses. Nah, ini
Orang sehat mentalnya akan mengatakan seperti itu. Kemudian tulislah atau tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Walaupun dalam kehidupan kita sudah berdoa dan kita mensyukuri. Nah, syukur itu kan tidak hanya di bibir saja. Maka syukur itu perlu diimplementasikan. Misalnya rasa syukur, ya Allah terima kasih sudah diberi kesehatan dan seterusnya. Kalau begitu bagaimana implementasinya? Implementasinya ya kita bersyukur sehat dan kita melakukan hal yang positif. Dengan cara misalnya tidak menunda pekerjaan, tidak menunda tugas-tugas. Tugas harus dikerjakan secara baik. Berpikiran positif, tugasnya selesai dengan cepat dan benar, ya, misalnya seperti itu. Kemudian berolahraga. Berolahraga ini menjaga kesehatan mental yang hubungannya dengan fisik. Jadi kalau hanya di rumah saja mungkin jenuh ya teman-teman ya. Kalau berjalan-jalan, berolahraga sambil mencari situasi yang lebih bagus ya dengan berolahraga. Ya ini bagus sekali. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang ini cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Terbukalah pada hal yang umum, ya. Jadi misalnya kalau ada informasi yang perlu diinformasikan kepada orang lain, ya informasikan saja karena itu hal yang baik. Ya ini salah satu cara kita menjaga kesehatan mental kita. Ada hal yang bagus misalnya, Mbak aku iso Mbak mengerjakan PR. Nah itu bagus. Seandainya ada yang teman yang bertanya kemudian dia diam saja padahal dia bisa, ya ini berarti ya tidak boleh begitu. Ya bagaimana caranya kita terbuka pada hal yang umum. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau memang bisa kenapa tidak? Ya, insya Allah ciri khas mahasiswa STKIP itu ada dilakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya ada daerah-daerah di Jombang dulu yang pernah tertimpa bencana, ya mahasiswa STKIP langsung otomatisnya main ya. Jadi langsung membuat program bagaimana cara mengentaskan kesusahan dari keluarga kita sesama warga Jombang ya misalnya begitu. Kemudian istirahat yang cukup. Teman-teman, istirahat yang cukup itu termasuk bagian atau indikator untuk menjaga kesehatan mental. Kemudian peduli secara positif terhadap lingkungan dan lain-lain. Seperti yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Mengapa perlu menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa? Yang pertama agar mahasiswa mampu fokus pada tugas-tugas akademik. Nah ini loh teman-teman. Apakah ada teman-teman yang tidak fokus? Ya ada. Oleh karena itu materi ini itu sangat perlu disampaikan. Ya, oleh karena itu materi ini sangat perlu disampaikan supaya teman-teman selalu dalam kondisi sehat mental. Jadi bagaimana menjaga kesehatan mental tadi? Sebelumnya sudah saya sampaikan. Mengapa perlu dijaga? Agar mahasiswa mampu fokus pada tugas-tugas akademik. Bu, saya nggak fokus Bu karena saya punya pacar baru. Nah, justru pacar jangan sebagai peridu ya, jangan sebagai penghalang, justru sebagai apa ini ya, menambah motivasi. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya agar mahasiswa mampu mengembangkan potensi dirinya. Ini jelas. Agar mahasiswa mampu belajar mengatasi berbagai permasalahan. Ya, kita pahami dalam hidup tidak mungkin akan lepas dari permasalahan. Oleh karena itu, masalah itu ya biasa, masalah kok. Nanti kalau masalah ini yang satu sudah diselesaikan, sebentar lagi masalah yang lain akan datang. Oleh karena itu, masalah itu tidak akan lepas dari diri kita. Asalkan mahasiswa mampu belajar mengatasi berbagai masalah. Akhirnya tidak masalah. Ya. Akhirnya tidak masalah. Jalan terus bisa sampai cita-citanya tercapai. Berikutnya agar mahasiswa dapat membentuk karakter diri sesuai harapan. Yang seperti tadi sudah saya sebutkan banyak tadi ya, sudah saya jelaskan banyak. Agar mahasiswa dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada program pengabdian pada masyarakat. Agar mahasiswa dapat berperan dalam kehidupan masyarakat. Ya ini. Jadi perlu dijaga kesehatan mentalnya agar mahasiswa dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Agar mahasiswa mampu bertindak sebagai generasi penerus bangsa dan sebagainya. Nah ini, jadi harus mempunyai mental untuk melanjutkan tanggung jawab, ya menerima estafet dari
tokoh-tokoh sebelumnya. Teman-teman semua ini dalam waktu 10 tahun yang akan datang, misalnya sekarang berusia berapa? 18 tahun ya. 18 tahun, 10 tahun yang akan datang, 28 tahun. Jangankan 28 tahun, usia 26, 25 sudah dapat kerjaan semua. Kenapa begitu? Karena teman-teman terampil, sehat mentalnya, dan berkarakter. Ya, jadi seperti itu. Jangan takut ya. Nah, jadi kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Teman-teman, dengan adanya kesehatan mental itu, maka yang baik pada diri mahasiswa akan ada internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam membentuk karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi ini sebagai wujud ya teman-teman ya, maka akan terwujud. Saya ulangi sekali lagi, dengan adanya kesehatan mental yang baik pada diri mahasiswa, maka internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan karakter mahasiswa di perguruan tinggi dapat terwujud. Wujudnya bagaimana? Ya wujudnya menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi mahasiswa yang unggul. Nah ini sesuai ya, sesuai dengan yang diinginkan. Yang dalam slogan-slogan itu kita bersinergi untuk mencapai perguruan tinggi yang unggul. Kalau perguruan tingginya unggul, mahasiswanya juga unggul ya. Begitulah teman-teman yang kita inginkan ya. Kita lanjutkan. Pribadi mahasiswa yang unggul itu yang bagaimana? Ya. Saya kira ini pembicara sebelumnya juga tadi sudah membicarakan hal ini ya. Yang pertama disiplin. Kalau disiplin ya, disiplin itu ada tuntutan dari luar. Kalau disiplin diri berarti dari dirinya masing-masing. Ada 10 anak mempunyai disiplin diri semua, berarti sudah tidak perlu dikondisikan oleh orang lain, tetapi sudah secara otomatis akan mempunyai disiplin diri. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Jadi mahasiswa berkarakter mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Percaya apa? Tadi sudah dijelaskan jujur misalnya. Jujur dalam hal menulis artikel. Jadi tidak berani untuk tidak menyampaikan rujukannya. Ya ini berarti jujur ini ya. Kemudian tekun. Tekun berarti rajin ya. Tekun salah satunya ya tidak menunda tugas, tidak menunda apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Progresif berarti ini ada perubahan-perubahan positif yang menuju pada hal-hal yang lebih baik. Tegas ya. Tegas ini beda ya dengan judes ya teman-teman ya. Tegas itu tegas berarti karena dia punya rasa percaya diri, dia mempunyai self disiplin, dia progresif, maka dia akhirnya terbentuklah tegas itu ya. Jadi mahasiswa yang unggul ini punya ketegasan. Kemudian bisa fokus, visioner, memiliki persiapan untuk menyambut keberuntungan dan selalu mempunyai semangat untuk mencapai tujuan. Ya ini, jadi saya deskripsikan ada 10 hal ini yang menjadi penciri pribadi mahasiswa yang unggul. Saya berharap teman-teman semua nanti bisa meraih hal-hal yang positif ini sehingga bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang unggul, kuliah di kampus unggul. Alhamdulillah. Saya lanjutkan teman-teman. Pribadi yang unggul ya ini kalau gambar saya ini kan sedang selesai di wisuda ya. Mereka mempunyai harapan yang sangat tinggi, merasa mempunyai kemampuan yang cukup setelah belajar di STKPG Jombang, maka jadilah dia mahasiswa yang unggul. Nah, baik teman-teman, untuk mencapai mahasiswa yang unggul tidak kalah pentingnya dengan menggunakan media sosial dengan bijak. Tadi di awal-awal sudah saya sampaikan bahwa kita sekarang ini 4.0. Tetapi 4.0 sudah tidak begitu banyak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah proses menuju pada 5.0 ya. Di dunia global ini sudah berlomba-lomba mencapai 5.0. Oleh karena itu para mahasiswa kami, para teman-teman yang kuliah di STKPG Jombang, mari kita memanfaatkan kondisi kemajuan teknologi itu supaya kita lebih mudah ya, supaya kita lebih mudah mencapai harapan kita.
Media sosial adalah berkomunikasi yang dilakukan secara online yang memungkinkan setiap orang untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Seperti pada akhir tahun 19, pada bulan November tahun 19, pada awal-awal Bapak Presiden Jokowi dilantik dan ditentukanlah Menteri Mendikbud ya, Menteri Mendikbud yang masih sangat muda, ya, yang julukannya adalah Mas Menteri. Ya, Mas Menteri ini yang punya latar belakang mempunyai kemampuan teknologi informasi yang tinggi, teknologi yang sudah sangat canggih menurut ukuran orang Indonesia. Kenapa menurut masyarakat Indonesia, kenapa kok Pak Menteri yang ber-IT itu diangkat menjadi Menteri Pendidikan? Padahal pada waktu itu kita semua belum mengetahui adanya perubahan alam yang sangat drastis ini. Ya, tiba-tiba saja pada awal tahun 2020 ada gejala-gejala dunia alam ini ada perubahan yang sangat drastis. Pada bulan Maret maka muncullah statement bahwa dunia ini diserang oleh corona, ya, corona 19. Akhirnya keinginan dari pemerintah yang sebelumnya itu sudah merencanakan pembelajaran itu menggunakan blended, artinya blended itu sebagian tatap muka luring, sebagian tatap muka daring. Belum akan dilaksanakan karena ada perubahan alam yang seperti itu, ya, maka dunia pendidikan langsung menyikapi kuliah atau sekolah dengan menggunakan daring. Daring ini berarti menggunakan jejaring ya, jejaring. Jadi mau tidak mau programnya Pak Menteri ini dipercepat. Belum sampai waktunya akan dilaksanakan karena keadaan ini harus memaksa, maka itu pun dilaksanakan semua saja. Kita semua saja tidak ada yang terlewatkan. Ibu-ibu yang belanja ya pakai daring, ya pakai online, anak-anak yang belajar ya seperti itu dan sebagainya. Bapak-bapak yang rapat termasuk dosen termasuk kita-kita. Terus bagaimana sebaiknya menggunakan media sosial dengan bijak? Ya. Maka ada istilah baru yang tadi sosial media. Dan ini nyata teman-teman ya. Dunia itu nyata. Dunia itu nyata dan dunia itu maya. Nyata tapi maya. Iya ya. Ya itulah. Maya tidak kelihatan tapi itu nyata, benar-benar ada. Ya, kita tidak boleh termakan dengan istilah-istilah yang untuk membuai kita ya. Kita harus selalu mengikuti, tapi ada trik-triknya. Media sosial sangat penting dan berdampak besar pada kehidupan manusia. Ya, Bu Agung tidak usah menjelaskan, teman-teman sudah betul-betul bisa merasakan, juga kena dampaknya, barangkali begitu juga ya. Ya, contohnya hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Misalnya ada pikiran berjualan bakso. Kalau dulu belum ada corona misalnya, berjualan bakso cukup di depan rumah atau cukup dengan rombongnya berkeliling. Tapi begitu ada gangguan alam yang disikapi dengan positif, maka cara berjualannya tidak dengan konvensional, tapi cara berjualannya dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini berarti menggunakan teknologi informasi dengan bijak. Nah, ini contoh, ini salah satu contoh saja. Nah, untuk itu teman-teman, apa yang perlu kita lakukan? Bentar ya. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bersosialisasi atau bisa dengan bijak, menggunakan sosial media dengan bijak? Kita mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum dalam bermedia sosial. Jadi kalau mematuhi norma agama ini jelas sopan, walaupun dalam misalnya kita suka menggunakan WhatsApp gitu ya, ya tetap harus menggunakan kata-kata yang sopan, harus bersusila, tidak pernah membuka dirinya yang seharusnya ditutup auratnya. Nah, ini termasuk susila. Dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak bagus dan sebagainya. Dan hukum
dalam bermedia sosial. Jadi harus hati-hati ya teman-teman bermedia sosial. Ya ini tentu teman-teman akan tentang dibatasi oleh hukum. Menjaga privasi ya, tetap harus misalnya hindari akun yang berisi konten-konten negatif. Kemudian harus memfilter, memilih berita yang itu yang sangat diperlukan, yang tidak diperlukan, yang itu yang bersifat bohong, yaitu harus tidak perlu ya, tidak perlu diikuti. Kemudian menggunakan medsos untuk mengembangkan diri pribadi, misalnya mengikuti diskusi ilmiah, mengikuti ada seminar-seminar ilmiah, ada pengembangan diri melalui workshop dan sebagainya, walaupun tidak harus datang. Kemudian menggunakannya dengan bijak. Pikir dahulu sebelum posting. Kalau teman-teman mendapatkan berita atau informasi, ya itu jangan langsung diposting atau diberikan kepada orang lain atau ditampakkan pada orang lain, dicermati dulu itu manfaat enggak untuk diri kita dan masyarakat gitu ya. Jauhi diri dari emosional. Pada saat teman-teman suasana kebatinannya, suasana batinnya sedang menderita atau ada hal-hal yang tidak bagus, misalnya emosi bisa emosi yang sangat senang, bisa emosi yang sedih dan lain sebagainya. Itu sementara jauhi dulu ya. Jauhi dulu, jangan bermedsos ya. Yang dikhawatirkan nanti ada hal yang kurang kekontrol, Anda melakukan suatu kesalahan. Hindari perdebatan, memilih atau memfilter acara televisi atau tontonan. Kemudian jangan asal komentar. Jadi komentar itu harus dipikir dulu, tulisannya juga harus baik. Baik teman-teman, berikutnya nanti pada akhir perjumpaan ini Bu Agung menyajikan ada video, sudah ada alamatnya, tolong nanti dicermati. Kemudian tolong membuat 4 pesan singkat, yang umumnya kan teman-teman berWhatsApp ya, berWhatsApp Ria ya. Tolong buat 4 pesan singkat dengan mengacu materi di PowerPoint, yaitu berkomunikasi dengan bijak di sosial media dalam materi video tersebut. Jadi pelajari materi yang dari Bu Agung dengan cermat, kemudian lihat videonya dengan cermat, baru teman-teman menjawab pertanyaan. Buat buat 4 pesan singkat antara mahasiswa kepada dosen pembina mata kuliah. Jadi mahasiswa matematika seakan-akan misalnya yang namanya Agus misalnya, seakan-akan Agus mengirim WhatsApp kepada Pak Edi, ya misalnya, dosennya namanya Pak Edi, ya bagaimana kalimatnya mengirim WhatsApp kepada Pak Edi, ya lihat yang tadi syarat-syarat apa yang baik, ya bagaimana cara membuat WhatsApp yang baik. Kemudian antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademis, teman-teman nanti tentu mempunyai pembimbing akademis tiap-tiap angkatan. Kalau teman-teman butuh dengan dosennya, maka teman-teman akan membuat pesan melalui WhatsApp kepada dosen pembimbing akademisnya. Nah, buatlah seperti itu sesuai dengan apa yang kriteria-kriteria, trik-trik, tip-tip yang sudah Bagus jelaskan terlebih dahulu. Kemudian antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Kalau sudah dibuat, nanti tolong diunggah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu panitia maupun teman-teman pemateri yang sebelumnya. Jawablah itu dengan menggunakan fasilitas pada, maka kami akan melihat jawaban teman-teman itu, dan itu akan menjadi koreksi, menjadi feedback dari pelaksanaan PPKBM ini. Begitu ya teman-teman ya. Ini alamat videonya, kemudian nanti dipelajari. Yang terakhir. Setelah video kelihatan. Ya, ini penutup sebenarnya. Ini tadi ada gangguan ya teman-teman ya, ada gangguan Zoom, jadi ada judul tadi itu hilang, dan ini yang terakhir ini juga hilang. Enggak apa-apa, karena Bagus sudah menjelaskan secara oral ya, sudah bisa saya jelaskan. Jadi ini penutup, saya doakan semuanya menjadi orang sukses, selamat memasuki dunia pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan PGRI STKIP PGRI Jombang.
Semoga lancar, semoga sukses. Di awal baik, di akhir Anda sukses. Kita ketemu di PPKBM, berakhir nanti pada saat Anda wisuda. Begitu teman-teman ya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.